Dalam final awal ini berdasarkan awal dari Baik, terima kasih Kang Puji dan juga sahabat sekalian jamaah mushola al-hidayah yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wasyaitanir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rabbika min al-musyrika bika sayyidal wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi jundus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan satu malam Ahad di tanggal 15 Jumadil Awal 1440 Hijriah atau tanggal 16 November 2024 Masehi, atas izin Allah, atas karunia, atas nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita semua berupa iman, Islam, nikmat sehat dan kesempatan di umur, kita masih bisa melaksanakan salah satu perintah Allah dan Rasulullah yang menunjukkan. Mudah-mudahan segenap niat langkah perjalanan kita, duduknya kita, hadirnya kita, mengkaji dan mengajinya kita pada kesempatan malam hari ini senantiasa selalu bersama dengan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan kita sampai ke mushola ini Allah beli, Allah bayar, Allah ganti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan pada uswatun hasanah kita, suri keluarga kita, nabi kita, rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, kaum muslimin dan muslimat, dan insyaallah mudah-mudahan pada kita sebagai umat yang tetap istiqomah di jalannya, menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga di akhirat nanti syafaat izmah dari beliau akan diberikan kepada kita semua atas izin Allah, dan kita semua bisa dikumpulkan bersama di teladannya Allah, di surganya Allah, di bawah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah mushola al-hidayah yang Allah muliakan, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita di surat Yasin ayat 12, di mana yang lalu kita sudah bahas potongan ayat yang berbunyi wa al-tarahu. Nah, pada hari ini kita bahas potongan ayat wa naktubu ma qaddam. Apa lengkapnya saya bacakan. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu wa kulla shay'in ahsaynahu bi imamin mubin. Di sana setelah kita nahnu nuhyil mauta ada tertulis wa naktubu ma qaddam. Allah akan mencatat, kami akan mencatat apa yang telah mereka atau manusia kerjakan. Ini sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya,
beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir baik dan buruk. Amal billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa sharri. Ya. Wa bil qadri khairi wa sharri. Itu rukun iman yang sudah sama-sama kita pelajari ya sejak dari kecil kita belajar. Tinggal penguatan pemahaman dari rukun iman itu sendiri. Sama-sama juga kita yakini bahwasanya apapun pekerjaan, apapun perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, besar atau kecilnya, baik atau buruknya pekerjaan kita, tidak akan pernah lepas dari catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sudah kita hafal ya di dalam surat Az-Zalzalah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun perbuatan baik kita, Allah akan catat dan Allah akan balas. Sekecil apapun perbuatan buruk kita, Allah akan catat, Allah akan balas. Terlebih di sana dikatakan sebesar zarrah. Kita tahu zarrah itu, ya, kalau sesuai dengan perkembangan zamannya di masa para ulama terdahulu, zarrah itu sebesar biji sawi, ya, sebesar biji sawi. Ada juga sebesar debu, ya. Atau di zaman Albert Einstein, ya, itu sebesar atom, sebesar atom. Atau kalau zaman sekarang lebih kecil lagi, sebesar nano, ya, nano itu 10 pangkat min 6, ya, 10 pangkat min 6. Kalau zaman dulu kita meyakini atau yang diyakini oleh orang-orang dahulu, ketika seorang melewati jembatan Sirat, ya, Siratul Mustaqim, jembatan Sirat, itu seperti rambut yang dibelah 7. Tapi dengan teknologi nano, rambut itu bisa dibelah jutaan, 2 jutaan. Ya, jadi perkembangan kita lihat, artinya jalan di rambut, satu rambut saya lihat dibelah jutaan rambut. Itu kecilnya dari sirat tersebut. Ini kalau kita bicara tadi sebesar zarrah. Apa yang paling mudah lah yang bisa kita perhatikan, kita lihat dalam tiap harinya. Jadi kalau ada sinar matahari masuk ke dalam rumah kita, lewatin kaca nih, lewatin kaca. Nah, dari kaca itu, dari matahari tembus ke kaca, ya. Dan di situ ada yang namanya, dalam sinar itu ada seperti debu-debu yang berterbangan. Bisa dilihat tapi nggak bisa dipegang. Itulah zarrah. Ya, nanti kalau ketahuannya itu ketika rumah kita tinggalkan 2 hari saja, pada saat kita masuk ke dalam rumah kita sudah banyak debu yang bersih. Bahkan di tembok pun itu juga debu-debu itu nempel semua. Itu sebesar zarrah, bisa terlihat tapi nggak bisa dipegang. Dan ini harus kita imani. Kalau perbuatan baik kita atau buruk kita, kecil atau besar yang kita lakukan perbuatan tersebut, Allah akan catat dan Allah akan balas. Dan hanya orang-orang beriman saja ya yakin dan percaya kalau apa yang dilakukannya di dunia ini tidak akan pernah lepas dari catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak di akhirat akan dibalas. Dan kita juga yakin
kita beriman kepada Allah, bahwasanya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, selalu bersama dalam penjagaan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Allah katakan di surat An-Nisa ayat 1. Boleh Om Leo baca? Udah mulai krip ya. Surat An-Nisa ayat 1. Di sini hujannya enak sih ya, pelan, jadi sepoi-sepoi gitu. Kalau tahu hujannya langsung dulu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di surat An-Nisa ayat 1, di akhir ayat itu ya tertulis firman Allah, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha menjaga dan mengawasi kamu. Ini tauhid, ini yang namanya iman. Kita percaya Allah menjaga dan mengawasi kita. Bahkan pengawasan bukan hanya yang zahir, sampai yang ke batin pun Allah mengawasi kita. Bahkan yang ada di dalam hati kita pun Allah awasi. Itu yang Allah katakan di surat Qaf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah di sana, dan sungguh Allah telah ciptakan manusia dan Allah tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Bahkan kami, kata Allah, lebih dekat dari urat nadi, urat kematian. Ini Allah katakan. Jadi lubuk yang paling dalam yang manusia tidak bisa mendeteksi, yang ada di dalam kalbu manusia, Allah tahu. Walaupun baru niat, Allah tahu. Baru mau rencana, Allah tahu. Yang disembunyikan, Allah tahu, apalagi yang kita makan. Dan ini kita imani, kita percaya, kita yakin. Apapun yang kita lakukan selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga ditambah kita percaya apa yang dikatakan di dalam hadis ya Arba'in nomor kedua tentang iman, Islam dan ihsan, bahwasanya yang namanya ihsan itu ya ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka ihsan itu kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi seakan-akan engkau melihat Allah, Fa'ilam takun tarahu, maka jika kau tidak melihat Allah, fa'innahu yarak, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Maksudnya
maksudnya kalau ada kita, ya. Jadi ini yang harus kita yakini. Kita beribadah kepada Allah, kita beraktivitas kepada Allah, dan apa yang kita lakukan seakan-akan kita melihat Allah bersama dengan kita. Allah ikut dengan kita. Fa'inam kamu tahu, maka jika kau tidak melihat Allah, fa'inna ya, yakinlah sesungguhnya Allah melihat kita. Allah bersama dengan kita. Jadi di mana saja kita berada, kita selalu bersama dengan Allah. Coba kita bayangkan seandainya, ya, sikap ihsan ini ada pada diri kita, pada diri orang-orang yang beriman, yakinlah tidak akan ada satu kesempatan pun, tidak akan ada satu peluang pun, tidak akan ada satu peluang pun kita untuk berbuat durhaka kepada Allah. Itu tidak akan ada. Kenapa? Ketika bohong, karena kata Allah ini Allah. Seakan-akan mau tahu yakin Allah mengawasi kita. Allah buat durhaka, karena kata Allah ini Allah. Ya mau korupsi, Allah bersama dengan kita. Ya, mau mencuri, Allah bersama dengan kita. Ya mau durhaka, yang lagi berzina, Allah bersama dengan kita. Maka tidak akan ada satu kesempatan pun kita untuk berbuat durhaka kepada Allah. Nih, ya, karena kita tahu sekecil apapun perbuatan dosa kita, perbuatan baik kita, Allah akan catat dan Allah akan balas. Termasuk kita imani, kita yakini dengan kebesaran Allah, dengan kekuasaan Allah yang ngawasin kita bukan hanya Allah. Ya, Allah melakukan pengawasan berlapis. Ya, pengawasan berlapis. Ya, kalau zaman dulu Pak Domo jadi pangkop kamtip ya, pangkop kamtip ya, itu ada yang dikenal dengan apa namanya? Waskat. Ingat ya Pak ya? Ingat? Pak? Pengawasan melekat zaman Pak Sudomo. Dulu jadi pangkop kamtip ya. Alhamdulillah beliau ketika tuanya itu kembali kepada Islam dan mempersiapkan apa istilahnya itu MTA ya, persiapkan tabungan akhirat ya. Jadi benar-benar bertobat dan dipersiapkan untuk akhirat oleh beliau ya. Nah ini pengawasan berlapis atau pengawasan melekat. Pengawasan melekat ya. Sampai-sampai di tingkat RT, Ekoparik juga itu mengawasi gerak-gerik masyarakat warga yang ada di sekitarnya. Apakah ada yang terindikasi radikalisme ya. Itu sampai seperti itu. Kan proxy war 3 ya. Pertama adalah narkoba, ya, narkoba. Yang kedua adalah terorisme. Yang ketiga adalah medsos, ya. Ini yang selalu disampaikan oleh pernah saya di oleh staf ahli Kemeninko ya dulu ya. Kalau sekarang Kemendikbud ya. Itu berapa kali ketemu, kalau ke masyarakat sampaikan ini nih, 3 ini yang menjadi bagian penting terutama anak-anak muda ya. Jangan sampai terindikasi. Pertama adalah narkotik ya, yang kedua adalah teroris, yang ketiga adalah medsos, ini proxy war-nya itu ya. Nah, di sini pengawasan melekat sampai di tingkat RT pun itu. RT juga menjadi bagian dari pengawasan untuk warga yang terindikasi dari radikal ataupun teroris yang ada ataupun narkoba ya, itu sampai seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tinggal menurunkan pasukannya untuk mengawasi kita. Yang pertama pasukannya adalah bernama malaikat. Malaikat ya, boleh dibaca 50 ayat 17-18.
Silakan. 15 ayat 17 18. Ya talak kaum talak ya anil yamini wa anis simali fa'li ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisi malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Allah berkata di Quran, kalau kita lihat redaksi ayatnya ya, itu isyafalakal mutalakiyani anil yamini wa anis simali qawli mayal itu min qawlin ila ladaihi raqibun atid. Raqib dan atid itu malaikat yang kita percaya, kita imani ya, yang punya tugas yaitu mencatat amal baik dan amal yang buruk. Raqib mencatat amal yang baik, atid mencatat amal yang buruk. Jadi kemana saja kita berada, atau di mana saja kita berada, kemana saja kita pergi, raqib dan atid selalu standby. Ya tadi kan ilah, kecuali ladaihi di kedua tangan kita, raqibun atid standby. Termasuk ketika kita masuk ya ke dalam WC pun raqib atid ikut. Yang gak ikut cuma malaikat Rahman, tapi raqib atid tetap nempel di kiri kanan kita. Ya, bukan berarti di situ pas ke kamar mandi malaikat raqib atid berhenti dulu, enggak. Itu kata-kata jelas itu. Ya, illa malaikat ladaihi di kedua tangan kita, raqibun atid, raqib dan atid. Jadi nempel terus kemana-mana. Ya, ini beda dengan CCTV. Ya walaupun hari ini orang merasa tenang, nyaman, aman karena ada CCTV yang bertebaran itu di mana-mana, atau di sebuah taman CCTV itu ada di mana-mana. Ya sampai juga penjahat juga mikir-mikir, apalagi satpol PP-nya ada, polisinya juga ada, mikir untuk berbuat sesuatu. Tapi CCTV bahkan keamanan sendiri, ketika seorang masuk ke dalam kamar mandi, dia nggak berani untuk ngikutin. Ya apalagi CCTV itu di kamar mandi, dia nggak akan berani. Ya itu nggak akan berani. Namun bagi malaikat Allah nggak peduli. Dia hanya menjalankan tugas dari Allah, yaitu terus mengawasi, mengikuti manusia. Sehingga sekecil apapun ketika berada di tempat tersembunyi, dia berbuat durhaka, Allah catat dan Allah balas. Ya, dicatat oleh malaikat raqib kalau dia berbuat kebaikan, ketika dia berbuat kejahatan itu dicatat oleh atid. Apalagi kita tahu di tempat tersembunyi itu banyak sekali kejahatan. Makanya kita disunahkan oleh Nabi ketika masuk ke dalam kamar mandi, WC, berdoa kan? Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kita berlindung kepada Allah ya dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Karena bisa jadi di kamar mandi banyak kejahatan, banyak perbuatan durhaka. Ya, ini ya apakah jual beli narkoba yang ada di dalam toilet WC ada, atau juga yang pernah di CCTV kan di supermarket ya, supermarket Indomaret yang laki perempuan masuk ke dalam WC yang sama tapi kelihatan CCTV. Cuma di dalam WC nggak kelihatan, ya. Tapi indikasinya orang sudah tahu apa yang dilakukannya, bukan itu. Bahkan perbuatan dosa lainnya itu banyak juga terjadi di kamar mandi. Nah itu kita bisa lihat, ya. Kalau yang buatan manusia batasnya itu setelah di toilet dia nggak bisa berbuat apa-apa.
ini dijelaskan ya, wa ma naktimu ala al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana nanti mulut kita bisa ngomong, tanganlah yang akan ngomong, kakilah yang akan jadi saksi bima kanu yaksibun terhadap apa-apa yang sudah kita kerjakan. Tangan dan kaki kita akan jadi juru bicara kita. Makanya hati-hati memakai tangan, hati-hati juga mempergunakan kaki. Jangan salah melangkah, kaki akan jadi juru bicara kita. Jangan salah menulis, tangan akan jadi juru bicara kita. Atau jangan sampai kita pergunakan tangan yang di luar daripada fungsinya, tangan akan menjadi juru bicara dan kita nanti di akhirat. Ketika tangan dan kaki berbuat kebaikan, maka tangan kaki akan menjadikan sangat di akhirat. Ketika tangan dan kaki melakukan perbuatan jahat, tangan dan kaki pun akan menjadi saksi nanti di akhirat. Lalu juga kita lihat ajawali lainnya adalah mata, telinga, kulit. Ini juga nanti akan jadi juru bicara kita di akhirat. Boleh baca artinya? Oh, surat 41 19 sampai 22 ada nih. 41 19 sampai 22. Silakan. Dan adalah pada hari ketika musuh Allah mengirim neraka mereka disiksa. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, kebenaran, pernyataan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, dan juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, dan dialah yang menjadikan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kami dikembalikan. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, ingatan dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Allah Alhamdulillah sadaqallahul-azimnya, begitu gamblangnya Allah menyampaikan bahwasanya al-jawari anggota tubuh yang namanya mata, telinga dan kulit nanti akan menjadi juru bicara kita di akhirat, menjadi saksi kita dan menjadi juru bicara kita di akhirat. Sampai-sampai manusia juga nggak percaya, tapi nanyanya salah di akhirat. Kulit, kenapa kalau nggak bisa ngomong? Tapi nanyanya di akhirat, gak sekarang. Kulit, kenapa kamu kok bisa ngomong? Enggak ya? Hari ini Allah kasih tahu. Ya, artinya nih hari ini kita ditanya oleh kulit itu. Ya, kita bertanya sama kulit, kenapa kamu bisa ngomong? Karena kulit mengatakan Allah yang memandai dan aku bisa bicara. Maka sekali-kali kamu tidak akan bisa bersembunyi dari persaksian mata, telinga dan kulit. Yang kamu nyangka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tuh. Ya, jadi ini yang harus kita imani. Maka kita salah dalam memandang, dalam yang melihat, dalam yang memandang yang bukan haknya, memandang yang haram-haram, akan jadi juru bicara di akhirat ngomong dia. Ya, akan ngomong nanti mata kita. Telinga kita juga mendengarkan sesuatu yang berupa maksiat, sesuatu yang bersifat durhaka, ya, sesuatu juga yang tidak berguna, dia pun nanti akan bicara di akhirat. Termasuk kulit. Orang kalau paham kulit bisa ngomong, gak akan ada yang berani berzina. Ya, kalau berzina itu kan kulit ketemu kulit kan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, dia akan bicara itu kulit dari ujung rambut kan, gak berani dia, ngeri dia, takut dia kepada Allah SWT. Kalau tahu kulit itu nanti akan bisa bicara
secara itu pengawasan dari Allah. Ditambah lagi pengawasan dari tulang ekor. Kalau baca hadisnya di bawah tuh, di fotokopi yang paling bawah, sudah kamu baca? Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, seluruh bagian tubuh anak Adam akan hancur dimakan tanah kecuali tulang ekor. Darinya tubuh diciptakan, dengannya diungkit kembali. Hadis riwayat Muslim 2955. Wassalam Rasulullah. Ya. Jadi seluruh tubuh kita pada saat nanti di alam kubur hancur semua, dimakan oleh ayam. Ya, ya kecuali para mujahid ya, itu Allah jaga tuh sampai hari kiamat. Ya. Tapi sebagian besar manusia hancur semua, kecuali ada yang hancur yaitu tulang ekor. Karena juga pernah ada penelitian dihancurin itu tulang ekor, tiba-tiba tumbuh lagi, ya. Nah, artinya dia tidak akan hancur nanti. Dan dari tulang ekor kamu diciptakan dan dari tulang ekor nanti kamu akan dibangkitkan kembali. Nah, tulang ekor inilah berfungsi sebagai black box, ya, black box, atau dikatakan kotak hitam. Kalau di pesawat kotak hitam itu sebagai apa? Oh, ketika ada terjadi kecelakaan, merekam suara ya, merekam apa? Kejadian, bukan suara aja, merekam kejadian. Ketahuan apa sih penyebab dari kapal ini, ya, terjadi kecelakaan. Dan direkam semua. Di sini juga tulang ekor akan merekam semua perbuatan baik kita maupun perbuatan buruk kita. Nih harus kita sadari, tulang ekor dari belakang ini ngerekam. Jangan dikata di sini nih, wah gak ada manfaatnya, apalagi adanya di belakang lagi ya. Tapi ternyata dia akan jadi blank semua. Menjadi kotak hitam yang mencatat semua perbuatan baik kita maupun perbuatan buruk kita. Ya. Nanti ketika sampai di akhirat, ya, ketika berada di penghisaban, ya, ini semua yang kita lakukan di dunia ini itu akan dibongkar perbuatan jahatnya. Ya, kalau perbuatan jahat di 1449, kalau perbuatan baik cukup di 17 ayat 13, ya. Ini 13-14, ya. Ini. Jadi kalau orang yang baik di sini cukup intro kitab, dibuka aja kitabnya, baca tuh, ya, udah tahu, dan didapatnya dari sebelah kanan, ya. Ini udah pasti akan masuk surga. Ya, kalau orang yang baik kan itu dia naik pangkat, naik jabatan, naik gaji, nggak perlu disaksikan oleh masyarakat yang ada. Tapi kalau orang jahat, coba ketika di sidang semua orang pengen melihat, bahkan kalau dosanya banyak pengen tahu transparansinya seperti apa di jaksa. Ya, kasus Freddy Sambo semua orang pengen melihat bagaimana persidangan yang ada. Ya, kasus kejahatan itu banyak orangnya, tapi kalau kebaikan nggak pernah. Paling hanya satu instansi saja yang tahu. Nggak mungkin sampai diangkat seluruh dunia tahu. Ya, tapi kalau orang jahat dibongkar itu seluruh dunia tahu kan, difilmin, di videoin kan. Ya, semua mata melihat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nih yang Allah sampai ke 18/9, boleh baca? 18/9. 19:25. Silakan, masih 14 menit. 18/9.
mengatakan apa, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kita apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan, dan Rohmu tidak menzalimi seorang itu. Allah mengatakan dalam Quran, kita lihat nih, wadah rumah kedam, Allah catat semua apa yang telah dikerjakan. Ya, catatan durhaka. Sampai Allah bongkar, Allah buka, Allah paparkan berita acara permisalan kita, BAP kita, CCTV kita dibongkar. Wamudi'al kitab. Allah bongkar catatan kita, Allah bongkar CCTV kita, Allah bongkar berita acara permisalan kita. Sampai orang-orang durhaka ketakutan melihat isi yang ada dalam kitab tersebut. Saya mereka mengatakan, kitab apa? Malihat kitab. La yudhani uswagirata wa la tagrata tidak meninggalkan perbuatan yang kecil maupun perbuatan yang besar illa ahsoha, melainkan semua ada tercatat dan tertulis. Kalau dalam masalah hukum tidak meninggalkan delik yang kecil maupun delik yang besar illa ahsoha, melainkan semuanya ada tercatat tertulis. Wa wajadu ma'amilu ajro, nggak ada yang lewat satu pun nih ya, karena dilaporkan oleh malaikat, tangan kaki, mata, telinga, kulit, tulang ekor, semuanya ada di BAP itu, nggak ada yang dikurangin. Ya kalau di dunia masih bisa berkurang ya Pak Yus ya, masih bisa, tinggal tergantung cuan. Ya, ini udah bukan rahasia lagi ya. Maklar kasus 1 triliun ada di dalam kamar ya, ada di dalam laci-laci dengan, artinya bukan rahasia lagi, bukannya wah bukan bersangka, ini udah viral ini ya. Kalau manusia bisa saja kasus itu dihilangkan, ya kasus itu ya dikurangi, itu bisa saja. Tapi di hadapan Allah, wa wajadu ma'amilu ajro, nggak ada satupun yang lewat. Dan Allah tidak menzalimi, wala yuzlimu rabbuka ahada, tidak menzalimi seorang pun punya celaka. Sampai-sampai nanti ketika di akhirat, ketika di padang mahsyar, ya di sini di surat 39 ayat 69 boleh baca 39 ayat 69 di padang mahsyar, pada mahsyar baca. Silakan, masih 7 menit, masih 10 menit. Dan bumi atau pada masa menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Rabb-Nya. Dan buku-buku perhitungan berbuat perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Allah mengatakan di Quran, di saat di pada masa nanti, di persidangan nanti, ya Allah katakan yang pertama, wa'udi al-kitab, jadi berikanlah buku atau perhitungan perbuatan masing-masing, BAP-nya nih. Ya kita dikasih BAP, ya buku perhitungan perbuatan kita masing-masing. Tadi di sini kalau orang yang taat dikasih dalam keadaan terbuka semuanya, dari sebelah kanan. Kalau yang durhaka dikasih juga, ya di saat dikasih juga itu, dan sudah dibongkar tadi itu. Lalu setelah itu wajibin nabiyyin, didatangkan para nabi, ya didatangkan para nabi, ya
kalau umat Nabi Musa, ya Nabi Musa yang mengakuinya. Kalau umat Nabi Daud, ya Nabi Daud yang membawanya. Kalau umat Nabi Isa, ya Nabi Isa yang membawanya. Nah, kalau kita umat Nabi Muhammad SAW, maka nanti yang akan mendatangi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Tinggal saat itu Nabi mau ngakuin kita nggak sebagai umatnya, itu saja masalahnya. Nabi udah kasih garansi kepada kita, wah, kullu umat yadkhulul jannah, semua umatku bakal masuk surga. Itu garansi dari Nabi. Tapi ternyata inilah mana ada yang nggak mau. Sampai-sampai sahabat bingung nanya, ya Rasul, siapa yang nggak mau? Mereka yang taat kepadaku masuk surga. Mereka yang durhaka kepadaku, mereka nggak mau masuk surga. Nah, jadi nanti Nabi yang akan mengakui, ya, kita diakui nggak nih oleh mereka, oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Artinya saat itu juga Nabi bisa memberikan syafaat kepada kita sebagai umatnya. Lalu juga dikatakan bahwa syuhada, para saksi-saksi. Nah, saksi-saksi yang ada ini tadi, nih yang di kemasan berlapis, ya, saksi malaikat, kemudian saksi tangan kaki, mata, telinga, kulit, ya, kemudian juga tulang ekor, ya. Lalu ada saksi lainnya nggak? Ada. Baca di 22 ayat 78. 22 ayat 78 artinya 22 ayat 78. Silakan. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutlah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menambahkan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dialah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Allah Al Quran. Jadi saksi dikatakan sama di sini, ya, Rasul dan orang-orang mukmin, sama orang-orang mukmin, ya, termasuk Nabi Muhammad juga menjadi saksi atas kita, ya, termasuk orang-orang yang beriman saling memberikan saksi satu sama lainnya. Siapa orang-orang yang beriman itu? Siapa? Kita di sini. Saya pernah ketemu sama Faiz, dia malah ngaji, ya, jelas dia adalah saudara saya. Saya ketemu dengan Pak Faiz, tiap subuh sholat berjamaah bareng terus, ya. Saya sering ketemu dengan Om Leo gitu kan, sama subuh, isya, maghrib ada terus, ya. Artinya di situ menjadi saksi satu sama lainnya, dan di dalam Islam bisa saling menyelamatkan satu sama lainnya. Ini salah satu keutamaan kita selalu bersama, ukhuwah Islamiyah, ya, dalam satu mencari ridho Allah, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang nanti juga akan menjadi saksi di akhirat kelak, ya, para saksi-saksi, ya. Dan sini di hari persidangan, makanya udah komplit nih, BAP udah ada, ya, kemudian para saksi-saksi, ya, udah lengkap itu kan, untuk mencocokkan BAP dengan di BAP ini ada ini, mereka rakib akhir, benar apa yang dilakukan? Benar ya Allah. Tangan kaki, benar dulu waktu dunia? Benar ya. Kan saksi ahli begitu kan, kalau di sini dalam persidangan ada yang protes dari BAP ini,
protes. Kalau di sini masih ada yang protes kan. Di Bible itu ternyata waktu kemarin saya ditanya nggak pernah ada, sekarang kok ada. Jadi protes kalau di dunia kan. Ya, tapi kalau di sana udah nggak bisa protes lagi. Malaikat semua udah melaporin dan membenarkan apa yang disampaikan di persidangan. Tangan dan kaki nggak pernah bohong, mata telinga mulut nggak pernah bohong, semuanya dibenarkan apa yang disampaikan dalam BAP tadi, ya, berita acara persidangan tadi. Begitu pula kita bersaksi satu sama lainnya. Benar, saya sering ketemu sama Mas Yanto. Benar, ya, saya sering ketemu, ya, dengan Kang Sani. Saya sering ketemu, ya, dengan yang lainnya. Udah sering ketemu. Jadi bisa satu sama lain saling menyaksikan satu sama lain. Ini diikat dengan tali ukhuwah Islamiyah. Ya, kalau nggak pernah kenal, nggak pernah datang ke masjid, nggak pernah sholat berjamaah, gimana mau kita saling menjadi saksi satu lain? Ya nggak kenal, saya nggak kenal sama dia. Orang nggak pernah ke masjid, orang nggak pernah ngaji bareng, orang nggak pernah sholat berjamaah. Ya, itu udah lumrah seperti itu. Sementara kalau orang-orang kafir kan saling menyalahkan nanti. Dia tuh yang ngajak saya nih, dia tuh yang ngajak saya sampai nggak ngaji lagi, dia tuh yang sering ngajak saya nggak sampai sholat berjamaah lagi, dia tuh yang sering ngajak saya rokok, dia tuh yang sering saya ngajak bercelana. Saling salah menyalahkan itu satu sama lain dia. Tapi kalau orang-orang mana berapa? Itu saudara saya. Maka ketika tidak ada kita di sana, kita akan saling mencari. Dan yang terakhir setelah ini, ya, Allah langsung memutuskan 19 ayat 72. Apakah seseorang itu akan dimasukkan ke dalam surga atau ditenggelamkan ke dalam api neraka? Mohon sedekahnya 1792. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Allah berfirman bil Quran dalam surat Maryam ayat 17, jelas sekali Allah katakan summa nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru zalimina fiha jisiyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang yang zalim ke dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dan ini hak prerogatif Allah, apakah Allah akan memasukkan seseorang ke dalam surga atau ke dalam neraka sesuai dengan di persidangan tadi, ya. Ditambah lagi prerogatif adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasukkan seseorang ke dalam surga atau dia akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan berlutut. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kajian malam hari ini. Intinya adalah kita yakini walaupun maqaddamu dan semua apa yang kita telah lakukan Allah akan catat dan Allah akan balas. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada semuanya. Benar dari Allah dan ragu, salah dari saya dan juga saya rahmatullah. Saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih syukur atas fokus dan perhatiannya dalam kajian ini. Semoga keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurah pada kita semua. Amin ya Allah, amin. Saya akhiri dan saya serahkan kepada Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.